Salam saudara-saudara, sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, baiklah terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita diambil dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 1. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Demikian firman Tuhan. Setelah Raja Salomo menjadi tua, dari pengalaman-pengalaman hidupnya, atau dari apa yang dia pelajari tentang kehidupan orang-orang yang di sekitarnya, maka dia pun menuliskan firman Tuhan yang ada di hadapan kita. Mungkin kalau kita sedang membuka Alkitab atau yang baru kita dengarkan, di mana dia mengatakan bahwa nama yang harum itu lebih baik daripada minyak yang mahal. Yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, nama yang harum bukan sesuatu yang dapat dibeli dengan uang, yang tidak dapat kita miliki karena kita mempunyai materi yang banyak. Tetapi nama yang harum itu kita peroleh karena atau hasil dari perbuatan-perbuatan baik kita. Melalui perkataan, melalui perbuatan, kita memiliki integritas. Kita jujur. Kita peduli terhadap sesama, mungkin terhadap lingkungan. Perbuatan kita tidak tercela, sehingga ketika orang menyebut nama kita, orang dapat membayangkan hal-hal yang baik. Maka kita pun memiliki nama yang harum. Pengkhotbah memperbandingkan nama yang harum itu dengan minyak yang mahal. Dia mengatakan bahwa nama yang harum itu lebih baik daripada minyak yang mahal. Minyak yang mahal, atau kita terjemahkan dengan parfum, adalah sesuatu yang bagi kita semua itu penting untuk penampilan, agar kita percaya diri ketika kita di tengah-tengah keramaian. Namun pengkhotbah mengatakan itu tidaklah lebih penting daripada nama yang harum. Meskipun di tengah-tengah kehidupan orang-orang Yahudi, bahwa minyak yang mahal ini adalah sesuatu hal yang penting. Misalnya, zaman dahulu apabila seorang raja akan dilantik, maka dia harus diurapi dengan minyak. Seorang imam, dia harus diurapi dengan minyak. Dan kita juga pernah dapat membaca di mana seorang perempuan membawa minyak narwastu. Dia meminyaki kaki Tuhan Yesus sebagai tanda hormatnya kepada Tuhan Yesus, rasa kasihnya kepada Tuhan Yesus. Tetapi firman ini menyebutkan bahwa nama yang harum itu lebih baik daripada minyak yang mahal. Karena minyak yang mahal, parfum, semahal-mahalnya minyak parfum, maka harumnya itu akan hilang juga. Tetapi kalau nama yang harum ini terus akan dikenang orang. Misalnya saja, kalaupun kita sudah meninggalkan dunia ini, anak cucu kita
Kalau orang masih mengetahui tentang sejarah hidup kita, mereka pun akan mengingat nama kita sebagai contoh yang patut ditiru. Sementara minyak yang mahal itu akan berlalu. Dan yang berikut lagi, dikatakan bahwa hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Hari kematian. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengingat hari kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan lagi. Tetapi kalau kita mengingat kematian kita dengan iman yang sungguh, maka mungkin kita akan tersenyum. Kita akan bertanya di dalam hati kita, kapan itu waktunya saya bertemu dengan Tuhan saya? Jadi hari kematian memang adalah saat-saat di mana kita akan meninggalkan segala kesibukan kita dari dunia ini. Segala kehidupan kita dari dunia ini, itu akan kita tinggalkan. Tetapi iman kita memberi harapan bahwa itulah awal di mana kita akan bertemu dengan Tuhan kita, adalah sesuatu hal yang sangat kita nantikan. Sementara hari kelahiran adalah awal di mana seseorang akan memulai kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Dunia ini sering digambarkan sebagai gelap. Kenapa digambarkan sebagai gelap? Karena di dunia ini iblis mempunyai kuasa untuk menggoda orang-orang untuk melakukan dosa. Di dunia ini kita menghadapi pergumulan hidup. Di dunia ini kita menghadapi kesusahan. Di dunia ini kita menghadapi kebencian dan banyak hal lagi yang membuat kita menjadi susah. Itulah sebabnya pernah saya mendengar seseorang mengatakan seperti ini. Kamu mengerti nggak kenapa seorang bayi terlahir dia langsung menangis, tidak tertawa, dikatakan. Lalu dia menerangkan, karena dunia mengatakan kepadanya, selamat datang di dunia yang penuh dengan kesusahan. Tentu bayi itu menangis, dikatakan, karena dia akan menghadapi banyak kesusahan di dunia ini, dikatakan teman saya yang berbicara tentang hal tersebut. Jadi saya hanya tersenyum, tetapi saya pikir, ya itu, kalau kematian bagi orang-orang yang percaya adalah awal di mana kita akan bertemu dengan Tuhan. Sementara kelahiran adalah awal di mana seseorang akan menghadapi banyak kesusahan-kesusahan. Firman ini juga mengingatkan kepada kita semua. Kalau Tuhan memberikan kehidupan bagi kita di tengah-tengah dunia ini, pergunakanlah waktu yang diberikan Tuhan kepadamu sebaik mungkin. Pergunakanlah untuk hal-hal yang baik. Raihlah nama yang harum melalui perilaku, perkataan, perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang dapat menjadi berkat bagi sesama. Dan nama Tuhan pun dipermuliakan melalui segala perbuatanmu. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu pada hari ini, di mana Tuhan menyapa kami bahwa nama yang harum itu lebih baik daripada minyak yang mahal. Tuhan Yesus, tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat berperilaku seturut dengan kehendak-Mu. Dan firman-Mu juga mengatakan bahwa hari kematian itu lebih baik daripada hari kelahiran. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang melukiskan
di dalam setiap hati kami yang mendengar firman-Mu ini. Betapa indahnya kelak bila kami bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu akan kami dapatkan melalui kematian yang harus kami hadapi. Karena itu, biarlah kami mempersiapkan hidup kami saat ini Tuhan, untuk hal tersebut, untuk peristiwa tersebut. Terima kasih Tuhan, berkati semua umat-Mu, berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sampai bertemu di lain kesempatan saudara-saudara.